Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Paksi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Ahmad Tutu Sasono akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Digital terhadap Kepuasan Pekerja di Kawasan Perkotaan, studi kasus data FPTK tahun 2021. Digitalisasi telah mengubah work pattern secara fundamental, sehingga menjadikan infrastruktur digital sebagai game changer ekonomi. Di Indonesia sendiri, infrastruktur digital berkembang begitu pesat yang ditunjukkan dengan angka penetrasi internet mencapai 79,5% pada tahun 2024. Infrastruktur digital yang baik mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang pada akhirnya menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik dan memuaskan bagi pekerja. Namun, ketimpangan akses infrastruktur digital antar wilayah berpotensi menciptakan kesenjangan produktivitas dan output ekonomi yang mana menjadi isu kritis pemerataan pembangunan. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mengcapture bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap kinerja dan kepuasan pekerja yang mana krusial bagi perusahaan, pekerja, dan pembuat kebijakan apabila ingin mewujudkan digitalisasi yang lebih inklusif. Nah, terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti Judge Edel dan Taris yang menemukan bahwa meningkatnya kesejahteraan pekerja mengarah pada tingkat kinerja pekerja yang lebih tinggi yang pada gilirannya mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Adapun menurut Bolly dan Pusterla, digitalisasi secara umum meningkatkan kepuasan kerja karyawan, terutama melalui peningkatan produktivitas dan karakteristik pekerjaan yang lebih menarik. Nah, menurut endogenous growth theory oleh Romer, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berasal dari pengetahuan endogen melalui spillover effects. Dalam konteks ini, teknologi dipandang sebagai bentuk pengetahuan yang dapat menyebar dari satu agen ekonomi ke agen lainnya tanpa harus dibayar secara langsung. Implikasinya, infrastruktur digital yang maju menjadi sarana utama dalam mempercepat penyebaran dan pengetahuan teknologi yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan kualitas kerja di suatu wilayah. Menurut Shyam P. Edel dan Graham P. Edel, digitalisasi mempercepat transmisi informasi dan menurunkan biaya komunikasi. Artinya, infrastruktur digital bukan hanya mendukung pekerjaan, tetapi juga mengubah cara kerja menjadi lebih fleksibel dan terhubung, yang sangat relevan dalam konteks perkotaan yang dinamis dan padat teknologi. Nah, di sini saya akan membreakdown alur berpikirnya. Mula-mula, infrastruktur digital dapat meningkatkan akses dan kecepatan teknologi digital yang mana dapat berpengaruh terhadap penyebaran pengetahuan dan teknologi yang lebih cepat atau technological spillovers. Hal ini dapat menciptakan beberapa aspek seperti kecakapan digital, mobilitas tenaga kerja terlatih, backward forward linkage antar perusahaan, sampai persaingan inovasi antar perusahaan. Dan hal tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang memadai dan menciptakan kepuasan pekerja dalam bekerja. Nah, apabila kita ulik lebih lanjut, kepuasan dalam bekerja itu dapat meningkatkan output produksi melalui peningkatan average product per labor dan dapat berkontribusi terhadap GDP, pertumbuhan GDP secara agregat. Di sini saya mengambil kawasan metropolitan Jabodetabek sebagai ruang lingkup penelitian karena Jabodetabek merupakan epicentrum aktivitas ekonomi dengan tingginya jumlah industri di kawasan ini. Data dari BPS menunjukkan sekitar 26% industri besar dan sedang nasional eh, terdapat di Jabodetabek yang mengindikasikan tingginya aglomerasi industri di kawasan ini. Nah, mengapa perlu diteliti? Seperti yang telah dijelaskan di awal, transformasi digital secara signifikan telah mengubah pola kerja karyawan yang berdampak pada tingkat output yang dihasilkan. Lalu, secara intuitif, memahami mekanisme ini berguna bagi perusahaan untuk mengevaluasi adopsi teknologi dan bagi pekerja bermanfaat untuk mengantisipasi perubahan kondisi kerja. Nah, faktor tersebut juga berguna bagi pemangku kebijakan atau pemerintah untuk mengkaji sejauh mana pemerataan teknologi berkembang memengaruhi produktivitas sebagai upaya mewujudkan digitalisasi yang lebih inklusif. Nah, gap of research dari penelitian ini adalah yang mana menurut Bowley dan Pusterlah, sebagian besar literatur ekonomi terkait digitalisasi pasar tenaga kerja masih berfokus pada jumlah pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi, dan sedikit literatur yang membahas bagaimana digitalisasi memengaruhi kinerja karyawan pada pekerjaan yang tidak tergantikan. Eh, lalu timbullah research questions, yaitu apakah infrastruktur digital dapat memengaruhi tingkat kepuasan pekerja di Indonesia, di Jabodetabek khususnya.
Nah, selanjutnya merupakan pembahasan data dan variabel. Pertama ada variabel terikat, yaitu kepuasan kerja, yang mana merupakan kesan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat diturunkan dari perilakunya dan berbagai sudut pandang yang ada di tempat kerja. Menurut sumber lain, kepuasan kerja ialah ketika pekerjaan yang dinikmati akan menghasilkan perilaku emosional yang menyenangkan. Dan untuk mengukur kepuasan kerja, kami menggunakan data SPTK tahun 2021 atau Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan dari BPS, yang mana telah dilakukan ketiga kalinya setelah pertama kali tahun 2014 dan kedua kalinya tahun 2017. Nah, pemilihan tahun 2021 sebagai tahun observasi selain karena data yang terbaru, alasan lainnya ialah karena era pandemi yang telah menjadi akselerator transformasi digital besar-besaran di seluruh dunia. Nah, pengukuran variabel terikat ini yaitu job satisfaction atau kepuasan kerja menggunakan variabel R605 yang mendeskripsikan kepuasan responden terhadap pekerjaan atau usahanya yang tertuang dalam skala 0 sampai 10. Lalu ada variabel bebas, yaitu infrastruktur digital yang secara umum didefinisikan sebagai seperangkat komponen teknologi informasi TI, atau TIK yang menjadi dasar bagi layanan TIK. Komponen ini biasanya mencakup perangkat fisik seperti perangkat keras komputer, jaringan, dan fasilitas pendukung, serta berbagai perangkat lunak dan komponen jaringan lainnya. Nah, di sini kami menggunakan data IPTIK tahun 2021, atau Indeks Pembangunan TIK yang memiliki skala 0 sampai 10, artinya semakin tinggi nilai indeks maka semakin baik pembangunan infrastruktur TIK di suatu daerah. Yang mana data IPTIK ini tersusun dari tiga subindeks dan kami akan menggunakan subindeks akses dan infrastruktur digital, akses dan infrastruktur TIK sebagai proksi dari eh, pengukuran variabel infrastruktur digital. Nah, subindeks ini terdiri dari beberapa komponen penyusun yang terlihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya karena level data yang berbeda antara variabel X dan Y, yang mana data iptek berada pada tingkat provinsi, maka akan di-merge dengan data job satisfaction atau kepuasan kerja tadi yang mana berada pada level rumah tangga dengan rasio M banding 1, sehingga data telah memiliki level yang sama. Lalu merupakan variabel kontrol yang pertama ada interestingness atau kesesuaian pekerjaan atau usaha responden dengan minat yang dimilikinya. Variabel ini diukur menggunakan kategorisasi satu sama dengan iya dan dua untuk tidak untuk mengukur sesuai atau tidaknya pekerjaan atau usaha dengan minat responden dengan sumber data yang sama yaitu SPTK tahun 2021. Lalu yang kedua adalah convenience atau kenyamanan di tempat kerja yang diukur menggunakan kategorisasi satu sama dengan ya dan dua sama dengan tidak untuk mengukur nyaman atau tidaknya kondisi tempat kerja atau usaha responden dengan sumber data yang sama yaitu SPTK tahun 2021. Lalu yang ketiga adalah wage atau gaji, eh, yang diukur dengan menggunakan rata-rata upah atau pendapatan responden per bulan dari seluruh pekerjaan atau usaha dalam 1 tahun terakhir, yang mana diukur menggunakan kategorisasi satu sampai 5 dengan rincian sebagai berikut dengan sumber data yang sama yaitu SPTK tahun 2021, variabel berkode R603. Lalu model analisis, di sini kami menggunakan model ekonometrik proportional odds model dengan spesifikasi sebagai berikut. Alasan pemilihan model ialah karena ketika variabel dependen atau variabel terikatnya berbentuk skala ordinal dan asumsi paralelitas terpenuhi, proportional odds model ini lebih umum digunakan. Dan juga ketika setiap kumulatif logit memiliki intercept yang berbeda-beda, namun masih memiliki efek beta yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak Pak Paksi atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.